Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu as-salihah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah bisa bersilaturahim, menimba ilmu, menjalin ukhuwah. Mudah-mudahan niat ikhlas, semangat, langkah kaki, putaran roda kendaraan ibu-ibu semuanya mendapatkan limpahan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang bagi yang baru datang, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Ya. Bintang tamu ya. Bintang tamu. Alhamdulillah, ibu-ibu tetap semangat, tetap istiqomah ya. Walaupun katanya ada yang galau karena harus menemani anaknya tapi alhamdulillah ibu-ibu semuanya sudah yakin bahwa para guru insyaallah mereka tanggung jawab ya, dan ya serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, seperti itu. Kalau saya sih walaupun orang tua disuruh ikut, Umi nggak boleh ikut ya, biarkan sama gurunya saja Najdan. Ya. Baik ibu-ibu semuanya, tema kita masih lanjut tentang tafsir ayat-ayat keluarga ya. Baik, pada hari ini insyaallah tafsir ayatnya adalah surat An-Nisa ayat 34 ya. Surat An-Nisa ayat 34 ya. Jadi sebuah kehormatan bagi kaum perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ya salah satu nama surat itu dengan nama An-Nisa ya. An-Nisa itu jamak dari mar'ah ya. Mar'atun, mar'atani, nisa ya. Ini agak jamaknya jamak taksir ya, karena tidak satu huruf satu kalimat dengan kalimat mufradnya ya. Beda dengan muslim, muslimani, muslimun kan itu. Muslimatun, muslimatani, muslimat ya. Ini mar'atun, mar'atani, nisa ya. Karena katanya mar'ah itu satu orang perempuan. Itu kalau sendiri ya, kalau sendiri mar'ah itu dia kalem, diem ya. Tapi kalau sudah berkumpul banyakan namanya nisa. Nah, kalau sudah banyakan ngumpul namanya nisa, maka yang tadinya pendiam, yang tadinya biasa aja ketika rame-rame jadi ikut-ikutan rame. Makanya kalau ibu-ibu kumpul insya Allah selalu rame. Apalagi ada mama ada mama nah ada mama yang lah ya. Surat An-Nisa ayat 34. Yang punya aplikasi Quran boleh dibuka di HP-nya. An-Nisa ayat ke-34, 35 dan 36 ya. Yang bawa mushaf terjemah juga bisa dilihat ya. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i
wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Ya. 3 ayat ini insyaallah kita kaji bersama ya sampai jam 12 ya. Sampai jam berapa? Sampai selesai. Ya. Sampai selesai. Selesainya jam setengah 10 ya. Ini hatinya di sini apa di Cirebon ini? Setengah di sini, setengah di Cirebon. Ada doa ketika ibu-ibu melepas anak pergi sekolah, melepas anak bermain, melepas anak kemana, baca doa yang dibaca oleh Maryam binti Imran. Ya. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitani ar-rajim. Ya. Itu kalau anaknya perempuan. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitani ar-rajim. Kalau laki, inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Jadi kita berlindung kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar anak kita dan keturunannya dijaga, dilindungi oleh Allah dari godaan gangguan setan. Jadi nyaman ya. Biarkan main, pasti Allah menjaga. Biarkan dia sekolah, nggak usah ditungguin sampai selesai sekolahnya, pasti Allah menjaga. Ya, apalagi sama gurunya. Ya, jadi nggak usah galau. Lagian latihan dia jauh dari orang tua ya, cuma 27 kilo kok, Kuningan Cirebon ya. Seperti itu ya. Tuh, Umi dan galau. Saya mah gak galau. Saya mah gak galau Pak Ustadz, anaknya ada di sini. Iya benar, cerdas ya. Jadi anak main udah izinkan, anak pengen hujan-hujanan izinkan baca doa tadi, insya Allah tidak ada masalah. Ya, kalaupun dia jatuh cuma lecet dikit lah gitu kan. Allah menjaga, Allah melindungi. Ya, seperti itu. Share di grup. Ya, nanti Taisha share di grup. Kalau anaknya banyak, cowok cewek berarti satu-satu. Ya, inni u'idzuhunna. Emang hari itu anaknya semua berapa? Inni u'idzuhum. Ya. Oh iya, beda-beda. Jadi dia sambil cium tangan kita ciumin, kita tiup ubun-ubunnya, baca doa itu, usapin ya. Insya Allah nggak ada yang nyulik, nggak ada yang hipnotis ya, nggak kena kalajengking ya dan sebagainya. Nggak ada yang bully, nggak ada yang jahilin. Jadi yang akan bully dia ketakutan ya, nggak bisa ngebully dia ya. Baik, lanjut ya. Ayat 34 ini Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ar-rijalu, laki-laki, maksudnya di sini adalah para suami ya. Suami itu qawwamun 'ala nisa. Qawwamun ini diterjemahkan pemimpin. Padahal mana qaim, qawwam ini banyak, pemimpin, pelindung, pengayom, penjaga. Ya, segalanya, pembimbing. Ya, itulah seorang suami. Jadi seorang suami itu adalah pelindung, pengayom, pembimbing, penjaga, pengurus, ya, pemimpin, ya, 'alan nisa, atas perempuan, atas para istri-istrinya. Jadi suami menjadi pengayom, menjadi penjaga, pelindung bagi istrinya. Ya. Nah, di sini jelas sekali bahwa yang menjadi pemimpin di rumah tangga itu adalah suami ya, walaupun istrinya lebih kuat kelihatannya, walaupun istrinya lebih kaya secara materi, walaupun istrinya kehormatannya lebih wah dibandingkan keluarga suami dan sebagainya, maka tetap yang jadi kepala keluarga adalah suami ya. Oh, Reza, suami. Ya, insya Allah bentar lagi ya punya suami.
Pakai seragam. Kita panitia loh, pakai seragam. Seragam loh, Lala. Tujuannya gimana kita plastik? Akadnya di Jepang. Iya. Sama Rejal kita doakan ya segera berjodoh. Amin. Ya. Amin. Amin. Iya, doain. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjelaskan bahwa yang jadi pemimpin, yang jadi pelindung dan lain sebagainya di rumah tangga kita itu adalah suami. Dia harus menjaga, dia harus memelihara, mengayomi ya keluarganya dari berbagai macam gangguan, berbagai macam permasalahan. Maka suami harus tampil sebagai pemimpin ya. Jadi itu kewajiban suami, memang dia harus menjadi pelindung, penjaga, pengayom ya, pemimpin ya. Kewajiban itu sebagaimana wajibnya para laki-laki itu berjihad ya. Jadi kewajiban menjaga, mengayomi, melindungi keluarga itu sama dengan kewajiban berjihad. Itu hanya kewajiban untuk siapa? Laki-laki. Perempuan wajib jihad di medan perang? Tidak. Ya, perempuan nggak wajib ikutan perang, ke medan perang. Itu adalah kewajiban para laki-laki. Pun begitu, di rumah tangga itu adalah kewajiban suami, bukan istri. Ya, jadi karena menjadi pemimpin, karena menjadi pengayom, makanya dalam pembagian warisan laki-laki itu lebih banyak dari perempuan. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Ya, ibu ingin 2, ingin 1. Pilih 1, pilih 2. Ya. Nah, kenapa Allah menjadikan para suami ini menjadi pemimpin? Ya, menjadi pengayom, menjadi penjaga, pelindung di keluarganya. Karena di sini kata Allah, bima faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'din. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, kelebihan kaum laki-laki atas kaum perempuan. Ya. Kelebihan di bidang apa? Ya. Kelebihan di bidang apa? Yang pertama fil khilqati, ya, dalam fisik, ya. Dari sisi fisik, dari segi fisik, laki-laki itu punya kelebihan dibandingkan perempuan. Ya. Mama Dede. Ya. Secara fisik laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Ya. Walaupun mungkin berat badan bisa jadi suaminya kalah. Ya. Cuma nyindir saya begitu. Ya. Tapi secara kekuatan itu laki-laki lebih kuat. Secara mayoritas itu laki-laki lebih kuat. Makanya genteng bocor, siapa yang harus benerin, yang harus naik? Laki-laki. Ya. Ya. Bilang ke suami, kalau bisa sendiri aja, ngapain pakai tukang gitu kan. Sementara kalau dibiarin nunggu tukang, nunggu 2 jam ya keburu banjir kan gitu. Ya. Jadi Allah berikan kelebihan laki-laki daripada perempuan itu, pertama secara fisik. Ya. Jadi secara fitrah ya, memang laki-laki itu fisiknya lebih kuat. Ya. Ngangkat-ngangkat yang berat-berat siapa? Laki-laki, ya, suami, ya. Saya ngangkat galon saya, Pak. Wah, hebat. Wonder Woman. Kalau nunggu suami, galonnya habis. Masa nunggu sore, Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah. Nah, berarti itu sedekah ya, infaknya. Ya. Baik, ya. Jadi kalau mau bantuin boleh ya, bantuin boleh. Jadi kelebihan pertama, kenapa jadi pemimpin? Karena laki-laki lebih kuat. Ya, perempuan lihat kecoa aja takut. Ya, lihat cacing aja teriak. Ya, lihat apa lagi?
lihat tikus, ya seperti itu. Lihat anak kucing, ya seperti itu. Ya, lihat ular kadut masuk ke rumah, ya ketakutan. Ya, tapi laki-laki, nah pemberani, dia lebih kuat. Ya, jadi dari sekarang ibu-ibu didik anak laki-laki kita ini sebagai laki-laki. Jangan dididik sebagai perempuan. Ya, dilatih dari sekarang. Nah, kamu laki-laki, ayo gagah berani, manjat, naik, lari, naik ke tangga, turun, itu. Benerin genteng. Benerin genteng. Ya enggak lah masih kecil. Ya. Jadi ajarkan dia laki-laki gitu kan. Ya. Ya. Nah, kamu tuh laki-laki, jalannya yang bener. Jangan kayak perempuan, jalan goal-geol gitu. Ya. Kamu itu laki-laki ya. Makanya jangan dibeliin boneka, jangan dikasih bunga, ya. Jangan dikasih congklak, ya. Kasihnya apa? Sepeda. Kasihnya apa? Panah. Nah, gitu. Nah, itulah laki-laki. Ya dari sekarang, ya, dilatih supaya dia nanti ketika jadi pemimpin di keluarga, apalagi pemimpin di daerah, dia secara fisik kuat. Rasulullah SAW itu kuatnya luar biasa. Ya. Dilatih dari sekarang ya anak itu supaya punya kekuatan secara fisik seperti itu. Ya. Kemudian juga kekuatan secara akal. Ya, kekuatan secara akal. Ya. Makanya kata Rasul, perempuan itu naqisatul aqli waddin. Perempuan itu punya kekurangan secara akal dan secara keberagamaannya. Kurang, tidak seperti laki-laki. Ya. Emosinya cepat muncul. Ya, amarahnya cepat, segala macam cepat, ingin keputusannya cepat segala macam. Ya, makanya Allah itu Maha Adil luar biasa. Keputusan tolak, keputusan cerai itu ada di suami, bukan di istri. Kabayang kalau keputusan cerai boleh oleh istri, setiap hari berapa kali yang cerai? Lebih banyak lagi. Katakan putus. Bentar-bentar katakan putus. Ya, gitu ya. Jadi Allah adil ya. Kan laki-laki mah walaupun istri bilang pokoknya ceraikan saya, suami diam aja. Jaga emosinya bisa. Ya, sabarnya luar biasa. Ya, dia yakin itu mah cuma omdo. Nanti juga sejam kemudian minta baikan kan itu. Ya. Nah, ini. Jadi naqisatul aqli. Nah, makanya pemimpin itu lebih utamanya adalah laki-laki. Dari mulai ketua RT sampai presiden itu afdolnya ya laki-laki. Ya, kalau nggak ada laki-laki ya silakan perempuan. Ya. Kemudian naqisatud din, dalam menjalankan agamanya itu kurang sempurna daripada laki-laki. Terbukti setiap bulan ibu-ibu nggak sholat 7 hari. Ya. Atau ada yang lebih? Ada yang kurang? Ya. 3 hari, 5 hari, 7 hari nggak sholat. Kenapa? Karena haid. Ya, apalagi pas lahiran nifas 40 hari. Pas Ramadan lagi lahirannya. Nggak puasa, nggak sholat. Ya. Jadi kurang. Ya. Mau baca Quran juga, memegang Quran kalau sedang haid, nah terbatas seperti itu. Ya. Mama Dede suruh ngaji sedang haid katanya. Nah, gitu kan? Nah ini salah satu kelebihan laki-laki. Kemudian kenapa jadi pemimpin juga di sini kata Allah ya? Yang kedua adalah wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka bisa memberikan nafkah, memberikan infak kepada keluarganya dari harta-harta mereka. Jadi di sini kelebihannya adalah kasbiyun, ya kemampuan berusaha, kemampuan mencari rezeki untuk keluarga. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika suami mencari rezeki, itu Allah berikan rezeki bukan hanya untuk suaminya doang. Bukan, tapi untuk istrinya dan anak-anaknya. Berarti kalau istrinya 1, anaknya 4 misalnya, maka Allah berikan berapa? 6 rezeki itu. Buat dia 1 istri, 4 anak. 6 rezeki Allah berikan ke dia.
Itu kelebihan suami. Tapi kalau perempuan yang mencari rezeki hanya untuk dirinya saja. Iya betul. Hanya untuk dirinya saja. Makanya ibu-ibu yang berkarir di luar gajinya banyak segala macam, terlihat enggak? Maksudnya beda enggak gitu kan? Hasilnya seperti itu. Ya. Jadi ibu-ibu yang tidak punya penghasilan, ya, jangan merasa minder, jangan merasa sedih. Allah sudah titipkan rezeki ibu-ibu di suami. Ya. Jadi kalau nggak punya uang, minta ke suami. Kalau suaminya nggak ada, diam. Suaminya nggak ada, telepon. Cari suami. Ya. Nah itu. Ya. Nah ini. Jadi Allah berikan kelebihan itu ya. Jadi karena para suami bisa mencari rezeki. Jadi suami yang nggak mau bekerja, silakan dimotivasi. Bangun, ayo berangkat, ambil paculnya ke sawah, gitu kan? Ambil motornya, nge-grab sana, ambil mobilnya, nge-grab ke sana kan itu. Terus dimotivasi, karena itu tanggung jawab suami. Nah, ibu-ibu yang mau bantuin, boleh nggak? Boleh, bisnis online lah. Jualan ayam tangkap lah. Jualan kue lah gitu kan. Silahkan untuk membantu ekonomi keluarga. Mau ngajar lah, mau menjadi guru les lah, guru apalah silakan. Nah, itu dibolehkan dengan syarat seizin suami. Seizin suami ya. Ya, mau jualan bakso boleh nggak? Boleh ya. Yang penting suaminya ngizin. Umin aja istri saya izinkan jualan madu. Udah saya izinkan. Tapi nggak jualan. Nggak enak katanya. Nggak enakan ini nggak berbakat bisnis. Jadi kalau bawa itu pengennya ngasih aja, nggak mau dijual katanya. Seperti itu. Ya. Jadi ini ya, Allah memberikan dua keutamaan kepada laki-laki sehingga dia jadi kepala keluarga, jadi pemimpin. Yang pertama apa tadi? Ya, kelebihan secara fisik. Ya, secara fisik lebih kuat, ya, akalnya lebih matang, daya nalarnya lebih oke. Ya. Kemudian yang kedua, karena punya tugas mencari nafkah, ya, seperti itu. Nah, jadi dengan dua inilah maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki itu, suami itu menjadi pemimpin untuk para istri. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seperti itu. Jam berapa sekarang? 9:30. Ini 3 ayat loh panjangnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, ayat berikutnya, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya, fassalihat, istri yang salehah itu adalah yang mana? Qanitatun. Qanitat ay muti'at, mereka yang taat kepada suami, taat selama perintah suami itu perintah yang baik, perintah yang positif, tapi yang negatif tidak boleh ditaati. Ya. Jadi istri salehah itu adalah yang taat kepada suami, ya, suami. Ya. Kemudian yang kedua, hafizatun lil ghaibi. Dia bisa menjaga dirinya, menjaga harta suaminya lil ghaibi ketika sendiri, ketika tidak terlihat, gaib, ketika suaminya nggak ada, ya. Ketika tidak ada yang melihatnya, hanya Allah, dia tetap bisa menjaga kehormatan dirinya dan bisa menjaga harta suami. Ya, qanitat hafizat. Ya. Ada yang nama anaknya qanitat? Ada. Namanya hafizah? Ada. Namanya hafiz?
Ada. Ya. Jadi hafizat di sini bukan hafal Quran. Kalau istri soleha cirinya hafal Quran, waduh, ini soleh semua nggak berarti? Boro-boro hafal Quran ya, hafal juz 30 aja, belum hafal semua. Ya, paling qul falak bin nas sampai at-takasur sampai seterusnya ya, apalagi 30 juz. Jadi hafizat di sini adalah bisa menjaga dirinya, menjaga harta suaminya ketika suami tidak ada ya, ketika suami tidak ada ya. Maaf yang suaminya jarak jauh, berjauhan, nah ini hafizat ya. Ya, suaminya di lautan, istrinya di daratan, ya jauh ya. Suaminya di kota, istrinya di gunung, kan itu. Ya. Ya. Dalam laut masa lalu katanya. Ke laut aja, ke laut aja. Ya. Asam di gunung, garam di laut, ya. Tetap dalam tempurung bertemu jua. Nah itu harus bisa menjaga, ya, bisa menjaga. Oke. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, sebagaimana Allah sudah menjaganya. Allah telah memerintahkannya supaya dia bisa menjaga kehormatannya, bisa menjaga juga harta suami. Jangan mentang-mentang suami sedang kemana keluar kota sekian minggu, nah kita habiskan harta suami. Dipakai apa? Shopping. Shopping. Ya. Baik. Nah, jadi sederhana ternyata ibu-ibu, ciri istri salihah cuma dua di sini ya, ternyata. Cuma qanitat dan hafizat, ya. Taat dan bisa menjaga harga diri dan harta suami, ya. Seperti itu. Baik, kemudian ayat berikutnya ya. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Ya. Wallati, dan perempuan-perempuan dan istri-istri, takhafuna, kalian takut, nushuzahunna, dia berbuat nusyuz. Nusyuz itu berbuat durhaka kepada suami. Nusyuz itu berbuat maksiat kepada suami. Kalau kalian khawatir, kalian mengira dia bakal membangkang, durhaka, maka Islam memberikan aturan. Ya, enggak langsung dicerai, enggak langsung dicerai. Ada aturan-aturannya, ada step-stepnya, ya. Apa isi yang nusyuz itu, yang durhaka membangkang itu? Enggak taat sama suami, ya. Disuruh sholat nggak mau, suruh puasa nggak mau, suruh baca Quran apalagi, ya. Jadi nggak taat, selalu membangkang. Sama suaminya dilarang pergi, tetap pergi, ya. Jadi kalau dilarang pergi sama suami, dirayu suaminya biar ngizinin, ya. Ya, jangan putus asa. Ya. Karena sekuat-kuatnya lelaki, sehebat-hebatnya lelaki, apa? Ya, takluk di pangkuan perempuan, pangkuan istrinya. Apa ketawa? Ngerti tak? Ya. Ya. Jadi di sini Allah menceritakan tentang perempuan istri-istri, terang para istri yang membangkang, durhaka kepada suami. Itu ternyata tidak boleh langsung ditalak, tidak boleh langsung dicerai. Ya. Tapi ada step-stepnya. Ya. Yang pertama adalah fa'idhuhunna, nasihati, ya, nasihati, ya, sebaik mungkin, selembut mungkin, ya, nasihati. Sebab ada perempuan yang cukup dengan nasihat dia nerima, dia sadar, hanya cukup dengan dinasihati,
Cukup dengan diberikan peringatan tentang hukuman azab dari Allah bagi istri yang durhaka. Ya, nggak dapat cium bau surga lah, nyiumnya doang nggak, apalagi masuknya. Memberikan peringatan, memberikan ancaman dengan azab Allah, ya, mengingatkan bahaya dunia akhiratnya, maka insya Allah itu sudah cukup. Ya. Atau dalam bentuk nasihat ini adalah termasuk di dalamnya adalah ketika membangkang jangan lagi dibelikan baju, jangan lagi dibelikan perhiasan, jangan lagi dibelikan apa kesukaannya. Langsung boro-boro. Langsung cepet. Ya. Boro-boro. Ya. Ya. Kan misalnya biasa tiap minggu, tiap bulan dikasih sekian gitu kan. Nah, karena membangkang, ya, dalam bentuk nasihat ini adalah dinasihati dengan cara tidak diberikan atau dikurangi uang belanjanya, dikurangi uang jajannya. Ya. Lebaran biasanya dibelikan baju, ini enggak. Ya. Mudah-mudahan dengan cara begitu istri jadi sadar, ya, berubah menjadi lebih baik seperti itu. Nah, ini aturannya. Jadi nggak langsung main pukul, main cerai, enggak. Ya, enggak. Jadi perlu nasihat. Ibu-ibu pernah dinasihatin oleh suami? Sering. Apa nasihat yang paling sering terucap? Jangan boros. Terus apa lagi? Kalau dibilangin jangan suka ngebantah. Kalau dibilangin jangan suka ngebantah. Ya, apa lagi? Jangan manyun aja. Jangan manyun walaupun tanggal tua. Saya pernah lagi cuci piring, Pak Ustaz. Ya. Cuci piring. Kan pasti gini ya, nggak mungkin cengir. Dianya bawa karet. Mau dikaretin ininya. Karena manyun. Karena manyun, makanya Ya. jadi istri jangan manyun aja. Oh gitu, ya. Harus sumringah terus. Itu tanggal 20 ya, tanggal 25. Cipirnya gitu. Ya. Oke, jadi cara pertama berikan nasihat. Tapi kalau suami malamnya dibahagiain, paginya baik ya Pak Ustaz. Siapa yang membahagiakan akan dibahagiakan. Ya. Siapa yang memanyun akan dimanyun. Kenyataan emang iya. Ya. Ya, pandai-pandai membahagiakan ya. Kemudian yang kedua, kalau memang nasihat tidak mempan, dinasihati baik-baik sama suami, sama mertua, sama orang tua, sama kakaknya, sama adiknya, tetap aja membangkang, tetap aja nggak nurut sama suami, ya. Itu nggak langsung cerai, ya. Yang kedua adalah wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang. Wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang, ya. Yang biasanya satu kamar, ini beda kamar, ya. Ya. Kenapa? Emang ada yang terasa ketika pisah kamar? Iya. Karena secara sosial kemasyarakatan, secara adat masyarakat terbukti bahwa ketika suami istri satu ranjang, satu kamar, satu ranjang, satu kasur, satu selimut, itu punya rasa yang aman, nyaman, adem, tenang. Ya, ngerasakan nggak Bu? Rasain aja. Negara Ya. macam-macam. Itu secara tradisi semuanya merasa nyaman, tenang ketika tidurnya satu kasur, satu ranjang, satu kamar tidur dengan suaminya, dengan istrinya. Bahkan kadang ada istri nggak mau tidurnya di paling pinggir, dia ingin suaminya yang di pinggir, dia yang deket tembok misalnya. Iya. Merasa Ya. terlindungi. Karena merasa terlindungi. Oh, macam. Jadi kalau ada ular dia dulu ya. Ya. Tanya aman ya Pak. Iya, aman. Tak taunya kecoa yang muncul. Ya, seperti itu. Korban ya. Ya. Dikorbankan. Nah, makanya punten, walaupun misalnya salah satu pasangannya kalau tidur ngorok gitu kan, mungkin awal-awal
enggak nyaman tuh sekamar yang satunya ngorok gitu kan. Karena udah kayak lagu. Tapi biasakan ya, nikmati saja. Itu adalah lagu, ya, lagu Celine Dion. Ya. Anggap aja itu lagu Nisa Sabian kan itu. Jadi, ya lama kita menikmati, kan gitu. Kan seperti ibu-ibu bikin rumah di dekat rel kereta. Ya, awal-awal bisa tidur nggak? Enggak, bentar kereta lewat, berisik gitu. Tapi lama-lama biasa. Jadi kayak lagu aja lewat gitu kan, biasa menikmati suara kereta itu. Nah, begitupun ya, ketika sudah suami istri, udah syukuri apapun kebiasaan pasangan kita masing-masing ya, bersyukur dan bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara, indahnya dalam kebersamaan. Ya, jadi bersyukur ya, bersyukur. Jadi liatin tuh wajah suami ketika udah tidur udah ngorok, ya Allah dia memang ngorok gitu kan. Tapi saya senang banget sama suami saya bangga banget ini. Ya, syukuri, insya Allah Allah berikan limpahan nikmat dan barokah. Ya, seperti itu. Jadi yang kedua ini, ketika istri membangkang, ketika istri nusus durhaka, maka suami jangan langsung cerai. Ketika memberikan nasihat sudah belum mempan, maka coba pisah tempat tidur. Ya, pisah tempat tidur. Kan nanti kalau sering pisah tempat tidur, apalagi musim hujan, musim petir, jam 1 malam kan terasa. Iya. Disuruhnya di kamar belakang lagi, dekat kebun. Umi di atas sendirian ya. Ya. Ternyata nggak enak juga ya tidur pisah kamar, hujan lagi, hanya malam-malam tok. Pak. Nah, suami merasa menang nih, udah mau ketok-ketok. Nah, akhirnya deh. Saya suami. Ya. Ya. Jadi pisah ranjang itu salah satu obat, salah satu terapi. Ya. Pisah ranjang bukan pisah rumah ya. Bukan. Ya, pisah ranjang aja, tetap satu rumah. Ya. Ya khawatir punya rumahnya lebih dari satu gitu kan. Pisah rumah, enggak, tetap satu rumah tapi pisah kamar tidur. Ya. Kemudian jika yang kedua ini belum juga mempan, istri masih nusyuz, masih durhaka, masih membangkang, maka yang ketiga wadribu hunna, boleh memukulnya. Pukul kata Allah. Ya. Boleh mukul, tapi pukulannya pukulan yang tidak membahayakan. Pukulannya tidak menyakitkan, tidak apalagi sampai membuat si ibu pingsan, koma, masuk IGD misalnya. Enggak. Ya. Jadi pukulannya yang mendidik. Misalnya apa? Sentil, dicubit gitu kan? Atau pakai apa? Pakai kayu yang kecil gitu kan, betisnya dipukul seperti itu. Jadi memukul itu boleh, ya. Ini tapi ini yang ketiga ya, alternatif ketiga ini yang paling terakhir. Boleh dengan syarat tidak menyakitkan. Ya. Itu aturannya begitu. Tapi zaman now, zaman sekarang dikit-dikit lapor KDRT, ya. KDRT. Padahal cuma dicubit, cuma disentil misalnya gitu kan. Nah ini bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah seperti itu. Tapi ini sekali lagi ya, bukan langsung main pukul, nggak boleh. Tetap caranya tadi nasihati, pisah ranjang, kemudian baru boleh mukul, tapi tidak menyakitkan, tidak menyakitkan ya. Tapi insya Allah ibu-ibu mah suaminya baik-baik, tidak pernah memukul ya, apalagi sunilkan ya guys. Sunilkan nggak pernah mukul ya, paling mukul nyamuk gitu kan seperti itu. Nah, jadi pisah
memukul ini dibolehkan ketika dua cara yang di atas tadi, nasihat dan pisah ranjang, tidak manjur, tidak mempan. Ya, tidak mempan. Baik. Ya, kemudian fa in ata'nakum fala tabghu alaihi sabila. Kalau dia mentaatimu, maka jangan cari jalan yang lain. Maksudnya, ya sudah, jangan melampaui batas, ya. Jangan sampai akhirnya dicerai juga gitu kan. Ya. Jadi kalau sudah tobat, sudah sadar, ya, maka sudah, ya, jangan cari jalan, cari gara-gara supaya pisah, supaya cerai, enggak usah, ya, seperti itu. Nah, ini panduan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat terakhir, ya, wa in khiftum shiqaqa bainihima, ya. Jika kalian takut terjadi perselisihan, perpecahan, persengketaan antara suami istri, fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Silakan utus juru damai dari pihak laki, juru damai dari pihak perempuan. Ya. Nih suami istri pasea berantem, cekcok terus, gara-gara tidak cocok jadinya cekcok. Ya. Rame-rame, hampir tiap hari sekian kali istri minta cerai. Terungkap kata cerai dari istrinya. Suaminya enggak pernah gitu misalnya. Maka ketika sering terjadi begitu, belum damai, belum selesai juga, maka silahkan diselesaikan secara kekeluargaan. Ada juru damai dari pihak suami, ada juru damai dari pihak istri. Silakan musyawarah, ya, musyawarah. Iyurida islaha maka yuwaffiqillahu bainahuma. Maka pasti Allah memberikan taufik, hidayah, kemudahan untuk keduanya berdamai. Ya. Namanya rumah tangga mesti ada riak-riak ombak seperti kita berlayar. Betul? Betul? Ya. Ya. Itu udah biasa dimanapun namanya rumah tangga. Ibarat kita berlayar, naik perahu, naik kapal laut, mesti ada riak ombak, ya, mesti. Cuma ada yang ombaknya kecil, ada yang besar, ada yang paling besar, ada yang tsunami. Nauzubillah min dzalik. Kalau sudah tsunami biasanya hancur itu perahu itu, bahtera itu. Ya. Nah, maka salah satu caranya adalah tadi, utus juru damai dari pihak suami, juru damai dari pihak istri, supaya mereka tidak bercerai, supaya mereka cocok, supaya mereka bisa terus membina rumah tangga. Nah, jika niatnya baik, maka pasti Allah memberikan taufiknya kepada keduanya. Innallaha kana aliman khabira. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi 3 ayat ini berbicara tentang apa? Tentang rumah tangga. Yang pertama, yang menjadi pemimpin di keluarga itu adalah suami. Kenapa suami yang jadi kepala keluarga? Karena suami punya kelebihan. Yang pertama, secara fitrah fisiknya lebih kuat, otaknya lebih oke, akalnya lebih mantap, lebih matang, wawasannya lebih luas, ketenangannya lebih tenang, emosinya bisa dikendalikan dengan mudah. Ya. Yang kedua, karena suami dia bisa memberikan nafkah, bisa memberikan apa-apa yang diinginkan oleh keluarganya. Dan Allah sudah menjamin kalau suami mencari nafkah, maka yang Allah berikan tidak hanya untuk dia saja, tapi juga untuk istri dan anak-anaknya, ya. Jadi kalau istrinya 1, dia dapat tambahan rezeki untuk 1 istri. Kalau anaknya 3, bukan istrinya di luar. kalau istrinya lebih dari 1, berarti rezekinya juga lebih dari 1. Seperti itu. Ya. Nah, jadi Allah berikan kelebihan itu. Ya, itu untuk para suami. Tapi ternyata ibu-ibu juga harus bangga. Ternyata Allah berikan kelebihan yang luar biasa kepada ibu-ibu, para istri, yang tidak Allah berikan kepada laki-laki, kepada suami. Apa itu? 3. Yang pertama, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Adakah laki-laki yang bisa? Tidak ada. Jadi 3 hal inilah
salah satu yang memberi apa yang Allah berikan kelebihan kepada para ibu, para istri. Ya, makanya sebetulnya ya saham terbesar anak kita mau jadi apa, baik apa tidak baik, itu saham terbesarnya dari siapa? Di ibu. 75% ada di ibu. Laki-laki suami hanya 25%. Ya, jadi kalau anak itu pintar, soleh, nanyanya begini, ya. Itu kaji empuk nggak mau sama gurunya. Oh, nggak mau sama gurunya. Ya, mama plus guru. Mama plus. Ya. Sampai mana tadi? Sampai mama pergi lewat. Sampai begitu. Ya. Jadi suami itu, orang tua laki-laki ayah itu hanya 25%. 70%-nya ibu-ibu. Jadi ibu harus bangga ketika anak ibu misalnya pintar, soleh, baik, ya. Maka yang dibanggakan adalah ibunya. Siapa dulu ibunya? Ya, siapa dulu ibunya? Ya. Siapa dulu emaknya? Tapi juga sama ketika anaknya kurang baik, siapa dulu? Emaknya juga. Ya. Kalau jelek ini, kayaknya kelakuannya kayak bapaknya. Nah, kalau jelek saling nuduh gitu ya. Ya, kalau baik saling ngaku. Ya. Jadi 75% itu ada di ibu. Bapak itu hanya 25%. Makanya ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapa yang harus aku berbuat baik kepadanya?" Ibu. Ya. Kata Rasul siapa? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Summa qala, summaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala ummuka, ibumu. Bayangkan 3 kali, ibumu, ibumu, ibumu. Setelah itu baru abuka, baru bapakmu. 3:1. 75% dengan 25%. Jadi banggalah jadi ibu, banggalah jadi istri, banggalah jadi ibu. Enggak usah repot-repot ke medan perang, ikut perang untuk dapat surga syahid. Enggak, ya. Lakukan itu dengan ikhlas, hamil dengan ikhlas. Hamil dengan ikhlas, hamil. Ya. Kemudian lahiran. Ya, lahiran. Menyusui juga sama. Nikmati, syukuri, ikhlaskan menyusui itu, ya. Maka itu ladang pahala yang memudahkan para ibu masuk surga. Ini anak nyusui, ini sejam anak nyusu melulu, dasar anak kurang ajar. Nah, misalnya. Nauzubillah min dzalik. Cepetan apa nyusunya ini? Bapakmu mau nyusu. Hal itu. Ya. Ya. Jadi ibu-ibu, ya, jadi Allah berikan kelebihan kepada masing-masing, ya. Jadi Bismillah, ya, di awal-awal perkembangan anak itulah maka ibu yang lebih dominan, ya, dominan, karena anak 24 jam bersama ibu. Ya. Oh, ada Mama Azga. Oh. Untung tadi saya nggak ngomong 2-3 istri. Ya. Ya. Jadi ibu harus bangga ketika anak lebih dekat ke ibunya daripada bapaknya. Justru harus merasa sedih ketika anak jauh dari ibunya. Karena memang 75% itu saham ibunya. Jadi bangga. Ya, jangan bangga ketika anak lebih dekat kepada pembantu daripada orang tuanya. Jangan bangga. Alhamdulillah anak saya mah nggak pernah ngerepotin. Kalau makan mintanya ke pembantu. Pengen mandi minta dimandiin sama pembantu. Pengen ganti baju minta diganti sama pembantu. Jangan bangga. Ya. Pembantunya pergi nangis.
Tapi ibunya pergi, senang. Mestinya menangis ibunya ketika dia pamit, anaknya malah cuek gitu kan. Nah, tapi ketika pembantunya pergi dia nangis, teriak-teriak gitu. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Ya, jadi banggalah jadi seorang ibu. Titipkan lakukan terbaik sehingga pahala itu semuanya milik ibu. 75%. Ya. Jadi 75% Allah berikan saham itu kepada ibu-ibu untuk mendulang pahala. Karena nggak bisa laki-laki hamil, nggak bisa laki-laki melahirkan, nggak bisa laki-laki menyusui, nggak bisa. Ya, takdirnya, kudratnya berbeda. Tapi urusan mencari nafkah itu tanggung jawab suami. Doakan saja, dimanapun dia mencari rezeki, di lautan, di daratan, di udara, ya, di bawah tanah segala macam, ya, di daerah kutub segala macam, doakan dan doakan. Ya, maksudnya biar nanti suami yang kedua, kalau nikah lagi Mama Rezal, ya, sudah ada ilmunya, ya. Sudah ada ya ilmunya. Oke. Tapi ibu demikian kajian kita pada Rabu ini. Mudah-mudahan menambah wawasan, menambah ilmu dan bisa mengamalkan. Ya, jadi pahala ibu-ibu luar biasa. Hanya di rumah pun pahalanya sudah banyak. Makanya nggak wajib jihad perang ke medan perang. Ibu-ibu sudah bisa mendapatkan pahala syahid walaupun hanya di rumah, ya, melaksanakan tugas sebagai istri.